Selamat pagi. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada saat ini, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, sekarang kami akan memulai ibadah ini. Berkatilah apa yang kami dengarkan, boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan dapat berkata-kata sesuai dengan seluruh kehendak-Mu. Terimalah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan dan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan akan memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan Bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memberitakan malaikat-malaikatnya untuk melihat engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikian pembacaan kita. Tema kita pada saat ini yaitu setia dan taat dalam pencobaan dan pencobaan yang mendatangkan berkat. Setia dan taat dalam pencobaan dan pencobaan yang mendatangkan berkat. Setia dan taat dalam pencobaan. Setelah memperingati hari Rabu Abu, minggu kita memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah mencakup 40 hari mulai hari Rabu Abu sampai Minggu Palma atau minggu sebelum Yesus disalibkan. Jika Paskah memperingati kebangkitan Yesus adalah kematiannya di atas kayu salib, masa Prapaskah menjadi pekan suci untuk memperingati perjalanan Yesus menuju salib melalui sikap kita untuk menyelesaikan akan dosa, berdoa, bertobat, memberi sedekah, berpuasa, dan mengingkari diri. Selama 40 hari dalam masa Prapaskah, kecuali hari Minggu yaitu sebagai simbol perayaan kebangkitan Kristus, kita diajak untuk berpantang dari kebiasaan buruk, dosa, makanan dan minuman, ataupun kenikmatan lain yang mengikat diri kita untuk menjauhkan diri dari Kristus. Hal ini merujuk pada peristiwa yang dicatat di kitab-kitab Injil Sinoptik, Injil Matius, Markus, dan Lukas. Khususnya dalam bacaan kita hari ini, Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13, di mana Yesus berpuasa berpantang 40 hari 40 malam di padang gurun mengatasi pencobaan iblis.
Apa saja pelajaran yang dapat dipetik dalam pencobaan Yesus di padang gurun? Yang pertama, mengubah batu menjadi roti. Pencobaan pertama adalah mengenai hal kedagingan ataupun kebutuhan mendasar manusia setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Tentunya Yesus merasakan lapar. Dalam situasi demikian, iblis mencoba Yesus dengan membujuknya mengubah batu menjadi roti. Yesus tentu berkuasa untuk melakukannya, tetapi Yesus menolaknya dan menjawab bahwa manusia tidak hidup melalui roti saja. Dalam tantangan hidup ini, apakah kita berani menjinakkan dan menaklukkan kedagingan kita? Karena kita pun akan dicoba seperti Yesus mengenai kedagingan ataupun kebutuhan mendasar manusia. Melakukan hubungan seks di luar pernikahan, persinahan, tatap muka online, memperoleh promosi pekerja dengan meninggalkan iman percaya, memilih jodoh yang tidak seiman, memperoleh keuntungan dengan melakukan penipuan, dan lain sebagainya. Kesetiaan kita untuk berpuasa dan berpantang akan membuat kita semakin percaya bahwa berkat pemeliharaan datangnya dari Tuhan, bukan dari pemuasan nafsu atau egotrisme diri. Dalam yang kedua, memiliki dunia, memiliki segala sesuatu dan menyembah iblis. Memiliki dunia dan memiliki segala sesuatu dan menyembah iblis. Pencobaan kedua adalah mengenai kepemilikan dan kecongkakan diri. Yesus ditawarkan untuk memiliki kuasa di dunia dan menyembah iblis. Tetapi sekali lagi Yesus melakukannya dan mengatakan bahwa Tuhan sajalah yang harus disembah dan dimuliakan. Dalam hidup ini kita bisa memperoleh kesempatan untuk memiliki segala sesuatu dengan menghamba pada dunia, menghamba pada kuasa lain selain Allah. Hal itu bisa muncul dengan memberikan waktu, perhatian dan seluruh hidup kita pada segala sesuatu di luar kemuliaan Tuhan. Menghamba pada pekerjaan, pada perhitungan manusia, diri sendiri, pada segala sesuatu di luar Tuhan. Mengistimewakan diri sebagai pengikut Allah. Pencobaan terakhir adalah keyakinan bahwa diri sendiri harus diistimewakan oleh Allah. Yesus ditantang untuk menjatuhkan diri dari bimbingan baik Allah, karena ia pasti akan ditolong oleh para malaikat, tetapi Yesus menolong ia tidak ingin menjalani hidup ini dengan penghambaan untuk diistimewakan dan dilayani, melainkan untuk menghamba dan melayani. Dalam hidup ini, apakah kita rela menjalani setiap dinamika hidup, susah senang, sedih bahagia, sebagai jalan yang diperkenankan Tuhan, atau menghayati iman yang manja? Menuntut hidup enak dan nyaman ketika mengikut Tuhan, sedang Kristus sendiri meneladankan cara hidup yang menghamba dan melayani. Terkait dengan hal ini adalah baik memperhatikan anjuran puasa terbaik menurut rekomendasi dari Paus Fransiskus. Yang pertama, puasa mengeluarkan kata-kata yang menyerang dan ubahlah dengan kata-kata yang manis dan lembut. Yang kedua,
puasa, kecewa, tidak puas, dan penuhilah dirimu dengan rasa syukur. Yang ketiga, puasa marah, dan penuhilah dirimu dengan sikap taat dan sabar. Keempat, puasa pesimis, penuhilah dengan sikap optimis. Yang kelima, puasa khawatir, dan penuhilah dirimu dengan percaya dan mengandalkan Tuhan. Kemudian pencobaan yang mendatangkan berkat. Pencobaan bukanlah dosa, alasan karena Yesus pun dicobai oleh iblis. Kendati demikian, Yesus tidak dikalahkan oleh pencobaan, yaitu iblis. Namun sebaliknya, iblis yang ditaklukkan oleh Yesus. Kita juga acap kali mengalami beragam pencobaan dalam berbagai bentuk. Iblis sebagai aktor utama senantiasa melancarkan serangannya kepada kita. Di dalam serangan itu, ada di antara banyak orang yang terjungkal karena serangan iblis. Namun juga tidak sedikit orang yang tampil sebagai pemenang karena berhasil mengalahkan iblis. Melalui kuasa dan otoritas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para pengikutnya, pasal 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allahmu dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Jika kita taat menghormati Allah di dalam otoritas hidup kita, maka kita memiliki kekuatan rohani dalam hidup kita. Kekuatan rohani yang bersumber dari inilah yang menjadi senjata kita untuk melawan iblis. Dalam Efesus pasal 6 ayat 11, yaitu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita tidak dapat melawan iblis dengan sumber daya yang ada pada kita. Kita juga tidak dapat menang atas pencobaan dengan mengandalkan kekuatan kita atau diri sendiri. Rasul Paulus menasihatkan untuk menggunakan seluruh perlengkapan rohani yang disediakan oleh Allah bagi kita berdasar surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapanmu senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapanmu senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pada roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikurniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya. Ada 6 perlengkapan senjata Allah yang kita gunakan dalam setiap saat untuk melawan iblis. Ke-6 perlengkapan senjata rohani yang dimaksud yaitu yang pertama, berikat pinggang kebenaran, artinya mengikat diri kita kepada kebenaran. Kehidupan kita secara total yang dikuasai oleh kebenaran Kristus dan firman-Nya.
Dengan demikian tidak mudah bagi kita untuk terjebak dalam perbuatan yang tidak benar. Iblis pun tidak akan bisa masuk ke dalam hidup kita karena ada firman Allah yang menjadi bagian dalam hidup kita. Yang kedua, berbaju syara keadilan. Artinya kita selalu mempraktekkan hidup yang adil sehingga dapat disaksikan oleh orang lain, tidak merampas hak orang lain dan tidak memanipulasi orang lain. Kehidupan kita yang penuh dan dikuasai oleh keadilan Kristus. Kita harus menjadi pelaku dari keadilan itu sendiri, bukan hanya di bibir saja. Yang ketiga, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya, kita harus aktif dalam memberitakan Injil yang adalah kabar baik. Dikatakan kabar baik karena berita pengampunan dosa melalui pengorbanan Kristus. Injil itu membawa damai sejahtera. Injil itu mendamaikan manusia dengan orang lain. Kita siap sedia memberitakan Injil setiap hari. Tanpa memberitakan Injil, dunia akan binasa. Tugas kita untuk mewartakan senantiasa dan seluruh lapangan hidup kita. Yang keempat, pergunakanlah perisai iman. Iman merupakan senjata pembelaan diri yang melindungi kita dari semua panah api iblis. Iman kepada Yesus Kristus memampukan kita bukan saja untuk tetap bertahan di dalam Kristus, tetapi juga iman memampukan kita untuk merebut kemenangan. Yang kelima, ketopong keselamatan adalah pikiran yang dikuasai Allah. Orang yang mempelajari Alkitab dengan sungguh tidak mudah dan disesatkan iblis. Yang keenam, pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Adalah senjata yang disediakan Allah, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Berkata apa yang kita peroleh melalui pencobaan, berikut ada beberapa berkat yang kita peroleh melalui pencobaan, yaitu berkat kewaspadaan. Berkat kewaspadaan yang kita peroleh melalui pencobaan ialah berkat kewaspadaan. Kita tahu bahwa pencobaan selalu ada di jalan hidup kita. Oleh karena itu, seharusnya kita melalui kewaspadaan ketika ada jalan hidup kita. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita selalu waspada. Ketika selalu waspada, maka pencobaan yang tidak membuat kita kalah, kita punya kepekaan rohani. Dan inilah berkat khusus yang kita peroleh melalui pencobaan. Jika saja pencobaan tidak ada, maka kita tidak akan mendapatkan berkat di dalamnya. Berkat keyakinan, berkat kedua ini, pencobaan bagi kita adalah keyakinan. Ketika kita memiliki keyakinan iman, maka kita akan mampu mengalami pencobaan yang datang menyerang dan menghadang langkah kita. Yang ketiga, berkat pertolongan Allah. Berkat ketiga dari pencobaan yang kita miliki ialah berkat pertolongan Allah. Alkitab menegaskan bahwa Allah ada di pihak kita, dan kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada Allah yang memberikan pertolongan kepada kita ketika kita ada di dalam pencobaan. Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita dalam 1 Korintus pasal 1
pasal 10 ayat 13. Sebaliknya, kamu tidak mau bermegang melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas dan era kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Berkat kewaspadaan, berkat menyadari hal itu, maka kita tidak akan bersungut-sungut dan mempersalahkan orang lain bila kita tidak ada di dalam pencobaan. Yakinlah bahwa ada berkat besar di dalam setiap pencobaan yang kita alami. Jadi janganlah mudah menyerah dan putus asa bila kita dilanda oleh berbagai pencobaan. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah apa yang kami dengarkan pada saat ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami aplikasikan dalam seluruh hidup dan langkah kami. Terimalah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, perkenalkan nama saya Indria Dijayanti, kelas D Teologi. Ini tugas akhir UAS saya, itu khotbah dengan bentuk PowerPoint. Terima kasih.